fisika tuh susah gitu, kayaknya nggak mau nih belajar fisika gitu. Nah, kenapa? Tahu apa sih fisika itu? Kenapa harus kita pelajari sebenarnya? Oke, fisika sendiri Hai Edu People, hari ini kita ketemu lagi bersama dengan seseorang khususnya di Edu Talk by FKIP UKWMS. Dan kita perkenalan dulu ya, jadi ini adalah seorang ketua program studi juga, tapi kali ini dari pendidikan fisika teman-teman ya. Mari kita sambut Dr. Elizabeth Pratidina Fondanoviani, Master of Science. Dan ini jauh-jauh SEO-nya dari Korea loh guys. Oke, hai. Hai Bu Fonda, saya Ya. seringnya sebutnya Bu Fonda ya. Ya. Oke. Nah Bu Fonda, hari ini kita mau ngobrol banyak nih. Kalau kemarin kita tuh udah perkenalan tentang FKIP, jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu apa aja. Kemudian sudah disebutkan nih beberapa program studinya gitu ya. Nah kali ini kita mau kasih tahu ke Edu People nih apa sih pendidikan fisika itu ya. SPF itu apa saja di dalamnya, dan kemudian mungkin juga nantinya belajar apa aja gitu ya. Nah mungkin Bu Fonda bisa share sedikit nih introduction-nya apa sih PSPF? Oke, jadi Prodi Pendidikan Fisika itu adalah program studi yang tujuan utamanya adalah memang mencetak guru-guru fisika yang profesional begitu. Jadi di dalam program studi ini mahasiswa belajar tentang keilmuan fisika serta aplikasinya, dan juga ilmu pedagogi atau ilmu untuk mengajarkan fisika dengan fun dan berkarakter gitu. Ya, memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa goals utamanya kebanyakan menjadi guru profesional di bidang fisika. Namun tidak hanya itu saja, karena nanti ada beberapa keterampilan-keterampilan tambahan yang diberikan di prodi kami, sehingga kesempatan berkarirnya pun juga tidak terbatas pada guru begitu. Itu yang selalu menjadi highlight ya Bu ya, bahwa FKIP guru nih pasti. Padahal ternyata ini kita mau kupas satu-satu nih Bu. Mungkin dari yang kupas yang paling luar nih, yaitu fisikanya dulu nih. Ini menjadi core-nya PSPF tentunya. Nah tapi pertanyaannya selalu adalah kenapa sih harus belajar fisika gitu ya? Padahal mungkin saya percaya ada banyak teman-teman mungkin Edu People yang masih sekolah nih ya, merasa bahwa fisika itu susah gitu, kayaknya nggak mau nih belajar fisika gitu. Nah kenapa? Tahu apa sih fisika itu? Kenapa harus kita pelajari sebenarnya? Oke, fisika sendiri itu sebetulnya adalah ilmu tentang gejala alam yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bukan ilmu hitungan sebetulnya, tetapi rumus dan hitungan biasanya ya. Untuk mengenali gejala alam di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu fisika itu menjadi pengetahuan dasar yang mestinya kita tahu untuk memahami tentang alam sekitar kita, dan kemudian nanti kita juga harus menjaga alam sekitar kita, begitu kan. Prinsip-prinsip bagaimana gejala alam itu terjadi itu ada dalam fisika. Nah, sehingga kalau kita memahami itu, kita bisa juga respect terhadap lingkungan kita. Itu dari segi mungkin pendidikan di sekolah dasar maupun menengah seperti itu ya. Tapi kemudian prinsip-prinsip yang ada dalam gejala alam, fenomena alam itu bisa kita kembangkan untuk diaplikasikan dalam pemanfaatan teknologi yang bisa membantu kehidupan kita. Misalnya aja mungkin teman-teman sekarang kan pasti punya gadget dong ya. Nah, di gadget kita itu sebetulnya apa sih di dalamnya? Kan butuh energi. Energinya disimpan di mana? Di dalam baterai gitu kan. Nah, prinsip tentang pembuatan baterai itu kan sebetulnya adalah diambil dari konsep-konsep yang ada di elektromagnetika gitu ya, kelistrikan begitu. Dan itu berjalan, perkembangannya itu terus berjalan. Sampai sekarang riset di bidang fisika itu masih berjalan. Misalnya untuk baterai ini mungkin dulu kita pakai hanya untuk menyalakan lampu. Terus habis itu berkembang menyalakan gadget-gadget, waktu itu mungkin hanya sebentar. Terus sekarang bisa
jamnya bisa lama gitu. Nah, lama-lama juga ini akan dikembangkan, researcher fisika itu mengembangkan baterai yang bisa tahan lama untuk mobil listrik misalnya, kan gitu ya. Jadi mobil listrik yang mungkin bisa lebih ramah lingkungan. Nah, itu pengembangan baterainya juga menggunakan riset-riset bidang fisika. Jadi pembelajarannya memang dari yang kecil gitu ya, sampai kepada memenuhi kebutuhan manusia. Sebenarnya apa sih yang sekarang dibutuhkan gitu ya. Mungkin kalau saya ingat dulu kita pakai HP yang baterainya bisa menggembung. Iya, betul. Mungkin nggak bisa dilepas gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Dan itu semua ternyata dasarnya itu adalah dari pembelajaran di fisika. Mungkin ada hal lain, Bu, yang menjadi contoh selain daripada mungkin elektromagnetika tadi ya. Ada nggak sih, Bu, yang hal-hal yang lain mungkin ternyata ini loh fisika gitu. Ya, mungkin juga kita istilahnya mekanika, ilmu tentang gerak itu juga dipelajari di fisika. Nah, sebetulnya konsep-konsep yang sepertinya rumit misalnya aja kalau di sekolah itu ada hitungan-hitungan tentang hukum Newton gitu ya. Ada rumusnya itu F sama dengan MA gitu. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Itu sebenarnya adalah konsep yang ada di kehidupan sekitar kita. Contohnya aja misal kita punya 2 bola gitu ya, atau 2 bola. Kalau Miss Jess mungkin pernah lihat ada yang untuk lempar peluru itu kan berat ya. Terus yang satunya mungkin kayak bola voli agak ringan. Nah, misalnya Miss Jess tuh mendorong atau melempar bola itu dengan kekuatan yang hampir sama, itu efeknya akan berbeda. Yang cepat bergerak kan mesti yang voli karena lebih ringan. Nah, itu kan sebenarnya hukum-hukum atau mungkin rumus-rumus di fisika yang dipelajari di sekolah itu sebenarnya sangat relatable sama kehidupan sehari-hari. Gitu. Hanya disimbolkan dalam bentuk F sama dengan M kali A gitu, Bu ya. Itu bukan karena banyak massa dan banyak gerak jadi kebanyakan gaya, bukan, Bu ya? Bukan juga. Ternyata itu adalah aplikasinya sebenarnya, bahwa membedakan kalau kita punya massa sekian maka gayanya harus seberapa dan lain sebagainya. Menarik ini. Berarti ada sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari di dalam pembelajaran fisika itu sendiri. Nah, kalau belajar fisika secara umum tadi ya kita sudah ngerti bahwa ini menjadi dasar dari banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di aspek kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pendidikan fisika? Nah, ini tambahan lagi kupas selanjutnya. Kenapa pendidikan fisika? Jadi kenapa mesti masuk atau ya jadi pertimbangan lah ya untuk masuk di prodi pendidikan fisika itu pertama ya kita bisa belajar tentang fisikanya tadi yang sangat applicable di kehidupan sehari-hari kita maupun di perkembangan teknologi. Kemudian kedua kita juga bisa nyoba mencari metode-metode cara-cara mengajar yang fun, yang tidak terlalu membelenggu peserta didik dengan rumus-rumus tetapi fun dan lebih relatable sama kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kenapa 2 hal itu dipelajari? Ya balik lagi tadi untuk pendidikan fisika kan bisa menjadi guru profesional di bidang fisika dan peluang karir untuk menjadi guru itu cukup besar sebetulnya ya. Karena itu tadi takut ya, Bu ya. Takut fisika? Enggak dong. Kan bisa mengubah mindset peserta didik tentang fisika, tentang sains pada umumnya gitu ya, bahwa itu tidak sekedar hanya teoritis tapi juga relatable sama kehidupan sehari-hari dan bermanfaat begitu. Gini, kalau di Indonesia saat ini sebetulnya kebutuhan akan pengajar atau pendidik di bidang sains khususnya fisika itu cukup besar. Cuman supply-nya yang belum banyak sebetulnya. Ya. Artinya bahwa saat kita belajar maksudnya studi ya di pendidikan fisika ini berarti nggak perlu khawatir tentang prospek kerja. Betul. Ya. Pasti sudah diminta-minta bahkan. Betul sekali. Ya. High demand. Ya. Di prodi kami itu selalu setiap tahun bahkan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan itu mengontak kami untuk merekomendasikan mahasiswanya untuk bisa mengabdi di lembaga mereka begitu ya. Tapi memang supply-nya tidak terlalu banyak ya. Akhirnya beberapa ada yang
akhirnya belum mendapatkan begitu. Ya masih menunggu mungkin nanti kelasnya nanti gitu ya. Ya, tapi bahwa kenyataan high demand ini menjadi Mm-mm. salah satu kesempatan sebenarnya, kesempatan yang betul. sangat terbuka untuk mungkin mahasiswa yang belajar di pendidikan fisika Betul, gitu ya. betul. I see. Dan ini ya again informasi ya Bu ya. Mungkin sebenarnya Edu People ini nggak tahu ya, dan sekarang maka menjadi tahu. Mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya perlu diketahui begitu mengenai pendidikan fisika. Iya. Oke. Dan gini, kalau untuk yang memang mahasiswa sudah sangat berminat, terpanggil untuk menjadi guru, saya bilang tadi ya, tidak perlu khawatir karena high demand. Nah, tetapi memang tidak dipungkiri, guru itu kadang-kadang juga panggilan hidup ya, tidak semuanya mau. Nah, itu sebetulnya nggak perlu khawatir juga belajar di pendidikan fisika, karena apa? Karena di dalam belajar di prodi pendidikan fisika itu kan mahasiswa belajar untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kreatif gitu ya. Dan keterampilan-keterampilan itu pasti bisa diterapkan di berbagai bidang gitu. Dan tambahan lagi, kalau di WM atau Widya Mandala ini UKWMS tidak melulu hanya fisika dan pendidikan, tetapi ada peminatan tambahan. Kami itu ada peminatan tambahan, yaitu mengajar dalam bahasa Inggris, pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris, sama jadi fisik ya. Iya, fisik, sama satu lagi adalah pengembangan media ICT, Information Communication and Technology gitu ya. Nah, di kedua peminatan itu nanti kan mahasiswa pasti dapat keterampilan tambahan dong. Yang pertama tentunya kalau yang peminatan mengajar dalam bahasa Inggris tadi tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya, speakingnya, writingnya kan itu diasah di situ. Nah itu nanti ya bisa memperkaya kompetensi yang pastinya itu bisa dipakai juga misalnya nanti terjun di perbankan dan sebagainya gitu ya. Kalau memang tidak terpanggil menjadi guru, tapi kalau terpanggil menjadi guru ya guru yang lebih profesional lagi karena bisa ngajar juga dalam bahasa Inggris, bilingual, dan itu high demand juga sekarang, khususnya di beberapa kota besar di Indonesia ya, termasuk Surabaya. Kemudian untuk yang ambilnya peminatan pengembangan media ICT tadi, ada keterampilan lain ataupun pengetahuan lain, yaitu di sini ada mata kuliah yang berkaitan dengan pengembangan media, ada pengembangan program animasi, kemudian programming dan sebagainya itu ya, yang mana sebetulnya itu juga mendukung kalau memang terpanggil menjadi guru, tetapi kalaupun tidak, maka peluang karir di luar itu seperti beberapa lulusan kami memang ada yang jadi programmer, ada yang menjadi pengembang media pembelajaran, ada juga yang karena sekarang IT company sedang naik daun betul. Itu ada yang jadi digital marketer dan sebagainya gitu. Berarti bekal yang sangat sebenarnya memperlengkapi ya seorang lulusan dari nantinya PSP Fisika itu untuk siap bekerja di berbagai bidang. Dan menarik juga bahwa bisa mengajar fisika dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Berarti ini menjadi memperlengkapi ya, apalagi mungkin sebenarnya bahasa Inggris itu sangat membantu fisika ya. Bahwa banyak terms ya yang physical terms yang mungkin sangat korelasinya dengan simbol-simbol yang ada. Saya juga baru tahu bahwa ternyata kenapa F sama dengan M kali A, ternyata itu force dengan mass dan acceleration. Ya, itu ternyata itu yang asal usulnya gitu ya. Itu menjadi ini kita masuk ke kupasan yang terakhir ya. Kupasan yang terakhir yang sudah sempat disinggung sama Bu Fonda juga adalah tadi sudah fisika, kenapa ya, pendidikan fisika kenapa. Nah, kenapa prodi pendidikan fisika di FKIP UKWMS? Iya, itu tadi dua sebetulnya kekhasan dari prodi pendidikan fisika di UKWMS itu ada peminatan tambahan tadi. Betul, ada yang pengajaran dalam bahasa Inggris, sama kedua adalah tentang pengembangan media ICT. Nah, UKWMS sendiri itu sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang memang istilahnya kalau sekarang itu SPK ya, SPK atau sekolah penyelenggara kerjasama yang memang menyelenggarakan pembelajaran itu dalam bilingual atau bahkan full in English gitu ya. Nah, sehingga
kerjasama tadi juga membuka peluang berkarir para mahasiswa jadi lebih mudah gitu ya. Karena juga sebetulnya kan ada praktek pengalaman lapangan ya kalau mahasiswa. Nah, itu mahasiswa bisa memilih di sekolah yang memang sudah menerapkan bilingual atau mungkin international curriculum seperti gitu magang begitu Bu ya. Betul. Ya. Gitu. Jadi memang dari awal mereka sudah bisa memilih sesuai dengan panggilan, kemudian sampai pada akhirnya mereka dibekali pengalaman untuk langsung di lapangan gitu ya. Betul. Dan mungkin juga menjadi informasi bagi edu people bahwa ya ini yang saya pernah tahu nih, saya ngintip-ngintip ke fisika gitu ya. Ada banyak sekali teman-teman sekolah yang mungkin dari SMA atau bahkan sampai SD kalau nggak salah ya Bu ya. Saya lihat itu pernah berkunjung di PSP Fisika di FK UKWMS. Nah, itu mungkin bisa di-spill Bu informasinya. Gimana caranya mungkin edu people nih juga pengen datang. Jadi puji Tuhannya laboratorium fisika di UKWMS itu sudah cukup memadai begitu ya, perangkat praktikumnya itu cukup lengkap begitu sehingga bisa menunjang baik perkuliahan maupun kalau misalnya ada adik-adik dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama untuk datang untuk mengeksplor fisika melalui praktikum itu kami sangat welcome sekali gitu. Dan biasanya tuh memang komunal ya dari satu sekolah gitu bisa mendaftar ke pihak kami gitu. Bahkan SD pun bisa karena dan mungkin boleh dikasih tahu Bu, labnya apa aja sih yang sampai mau dicoba-coba nih oleh siswa-siswi SMA maupun SMP. Kalau lab yang terbuka untuk siswa-siswi dari SD sampai SMA itu ada laboratorium mekanika dan kalor, berarti dia memang mengkaji tentang mekanika sama termodinamika atau kalor gitu ya. Kemudian ada laboratorium listrik magnet, kemudian ada laboratorium optika dan fisika modern, sama satu lagi ada sebenarnya laboratorium pengembangan media sains. Nah, kalau yang terakhir itu lebih banyak untuk praktikum siswa SD, ya sekolah dasar. Jadi kita juga ada mengembangkan media-media untuk sekolah dasar juga. Dan mungkin tadi sempat disebutkan untuk pembelajaran yang fun, ya Bu, yang menarik, kreatif gitu ya, untuk khususnya mungkin anak-anak yang masih di tingkat SD gitu Bu ya. Dan itu gimana Bu cara daftarnya gitu? Cara daftarnya mudah, cukup hubungi aja Prodi Pendidikan Fisika, bisa melalui email ya di hod/physics@ukwms.ac.id. Ada di description? Atau ada di sini? Ya, ini silakan kita kasih PR editornya ya di sini nih. Atau bisa gitu atau bisa langsung datang ke UKWMS kampus Kalijudan ya. Kita ada di Kalijudan kan? Gitu. Nanti di schedule aja jadwal yang kami available dan sesuai sama siswa-siswa gitu. I see. Menarik banget nih ya edu people supaya tahu bahwa ternyata ada kesempatan untuk bisa mencoba melihat dan juga menggunakan berbagai alat-alat praktikum yang ada di 4 lab tadi yang disebutkan gitu ya. Silahkan bisa langsung kontak di email dan juga kontak yang ada di description gitu ya untuk bisa mencari kesempatan boleh nggak sih atau kapan sih bisanya untuk kami datang di PSP Fisika di UKWMS Kampus Kalijudan. Wah, ini cukup informatif Bu. Sangat ini juga ya memberikan wawasan yang lebih luas lagi bahwa ini loh fisika, ini loh pendidikan fisika dan khususnya ini loh Prodi Pendidikan Fisika di FKIP UKWMS. Kita ketemu lagi next time Bu Wanda. Thank you so much for being here. Kita ketemu di episode selanjutnya di Edu Talk. Let's talk, share, and be educated. Bye.